Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Chandra Pratiwi dan NIM 2286206051. Baik, di sini saya akan menayangkan sebuah media pembelajaran dengan menggunakan teknik visual dengan menggunakan PowerPoint atau PPT. Di sini saya menggunakan PowerPoint tentang bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama, bangun datar merupakan bangun yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Contohnya seperti persegi panjang, persegi, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan lainnya. Yang pertama ada persegi. Persegi memiliki sifat sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang kedua, ukurannya sama panjang sisinya. Yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang. Yang keempat, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Berikutnya ada kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Dan yang terakhir, perpotongan antara kedua diagonalnya berbentuk siku-siku. Persegi memiliki keliling 4 kali sisi dan luasnya, cara menghitung luas yaitu sisi kali sisi. Yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang memiliki sifat yang pertama, memiliki dua buah sumbu simetris dan simetris putar tingkat 2. Yang kedua, dapat menempati bingkaiannya dengan 4 cara. Yang ketiga, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang seperti AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Yang keempat, sisi-sisi yang berhadapan sejajar seperti AB berjajar dengan DC dan AD berhadapan sejajar dengan BC. Cara mencari keliling untuk persegi panjang yaitu 2 kali P tambah L. Dan untuk luas, sisi kali sisi. Berikutnya ada segitiga. Segitiga memiliki sifat yang pertama, memiliki 3 sudut yang sama besarnya, yakni 60 derajat. Yang kedua, memiliki 3 sisi yang sama panjang. Yang ketiga, memiliki 3 sumbu simetris lipat. Dan yang keempat, memiliki 3 sumbu simetris putar. Untuk mencari keliling segitiga yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C, dan untuk mencari luas yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kemudian ada lingkaran. Lingkaran memiliki sifat yang pertama, memiliki jarak pada tepi garis ke titik pusat yang biasa disebut dengan jari-jari atau dilambangkan dengan R. Yang kedua, memiliki simetris lipat dan putar yang jumlahnya tidak terhingga. Yang ketiga, memiliki jumlah derajat lingkaran sebesar 360 derajat. Yang keempat, memiliki satu titik pusat. Yang kelima, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi 2 sisi yang seimbang. Yang keenam, memiliki jari-jari yang menghubungkan ke titik pusat dengan titik busur lingkaran. Yang terakhir, memiliki diameter yang konstan. Cara mencari keliling lingkaran yaitu 2 pi R atau pi kali D, atau biasa yang disebut diameter. Untuk mencari luas yaitu pi kali R atau pi R kuadrat. Kemudian ada belah ketupat. Belah ketupat memiliki sifat yaitu yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang di mana sisi yang berlawanan sejajar. Yang kedua, garis diagonal membelah ketupat dengan sudut siku-siku. Yang ketiga,
jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat, memiliki dua sumbu simetris lipat dan putar. Untuk mencari keliling bola ketupat yaitu 4 kali S, dan untuk luasnya setengah kali D1 kali D2. Berikutnya ada layang-layang. Layang-layang memiliki sifat yang pertama, memiliki satu sumbu simetri lipat, yang kedua, tidak memiliki sumbu simetri putar, yang ketiga, memiliki 4 sisi berpasangan yang sama panjang, yang keempat, memiliki 4 titik sudut, sepasang sudutnya saling berhadapan sama besar, yang kelima, memiliki 2 diagonal yang berbeda dan saling tegak lurus. Untuk mencari kelilingnya yaitu 2 kali sisi A ditambah sisi B. Untuk luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang memiliki sifat yang pertama, memiliki 2 diagonal yang tidak sama panjang. Yang kedua, tidak memiliki sumbu simetri lipat dan sumbu simetri putar. Yang ketiga, memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan sama panjang dan saling sejajar. Yang keempat, memiliki 4 titik sudut saling berhadapan sama besar dan berpasangan, 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Yang kelima, memiliki sudut yang saling berdekatan sebesar 180 derajat. Dan untuk mencari keliling yaitu 2 kali alas ditambah sisi miring. Untuk luasnya yaitu alas kali tinggi. Selanjutnya ada trapesium. Trapesium memiliki sifat yang pertama, trapesium memiliki berbagai macam bentuk yaitu trapesium sembarang, siku-siku, dan sama kaki. Yang kedua, memiliki 4 sisi, 2 sisi yang saling sejajar. Yang ketiga, memiliki 4 sudut, 2 jumlah sudut saling berdekatan dengan besar 180 derajat. Untuk mencari luasnya yaitu yang pertama, setengah kali A ditambah B kali D, atau setengah dikali sisi jajar A ditambah sisi jajar B dikali tinggi. Dan untuk kelilingnya yaitu sisi jajar A ditambah sisi jajar B ditambah sisi miring C ditambah sisi miring D. Kemudian ada bangun ruang. Bangun ruang yaitu bangun yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya seperti balok, kerucut, prisma, bola, tabung, dan kubus. Yang pertama ada kubus. Kubus memiliki sifat mempunyai 4 buah diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Yang kedua, memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar atau persegi. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut dan semua sudut tersebut siku-siku. Kemudian, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Dan untuk ciri yang terakhir, memiliki jaring-jaring bangun ruang kubus berupa 6 persegi saling konkret. Untuk mencari luas kubus yaitu 6 dikali rusuk dikali rusuk. Untuk volumenya yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk. Kemudian ada balok. Balok memiliki sifat yang pertama, memiliki 4 buah diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Yang kedua, memiliki 8 buah titik sudut dan seluruhnya siku-siku. Yang ketiga, memiliki 12 buah rusuk dan 6 pasang rusuk tersebut berhadapan sama panjang.
Yang keempat, memiliki 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi panjang dan 3 pasang sisi yang saling konkret. Untuk mencari luas balok, yaitu 2 dikali P kali R ditambah P kali tinggi ditambah lebar kali tinggi atau L kali T. Untuk mencari volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian ada limas. Limas memiliki sifat yang pertama, memiliki titik sudut berjumlah titik sudut alas ditambah 1 titik sudut puncak. Yang kedua, memiliki rusuk berjumlah rusuk dikali 2. Yang ketiga, memiliki bidang sisi yang berbentuk segitiga dan alas berupa N sisi. Untuk mencari luasnya, yaitu luas sisi 1 ditambah luas sisi 2 ditambah luas sisi 3 ditambah luas sisi 4 ditambah luas sisi 5. Untuk mencari volumenya, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian ada prisma. Prisma memiliki sifat yang pertama, memiliki 6 buah titik sudut. Yang kedua, memiliki 9 buah rusuk. Yang ketiga, jaring-jaring bangun ruangan prisma berupa 2 segitiga dan 2 buah persegi panjang. Yang keempat, memiliki 5 buah bidang sisi yang terbagi menjadi 2 buah sisi berbentuk segitiga serta 3 sisi yang berbentuk segi 4. Untuk mencari volumenya, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk mencari luasnya, yaitu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 dikali T dikali AT. Kemudian ada tabung. Tabung memiliki sifat yang pertama, memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Yang kedua, jarak antara lingkaran tutup dan lingkaran alas disebut dengan tinggi tabung. Yang ketiga, jaring tabung berupa 1 buah persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Yang keempat, bidang tegak tabung itu berupa lengkungan yang disebut juga dengan selimut tabung. Untuk mencari luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Untuk mencari volume tabung, yaitu pi r kuadrat kali T. Kemudian ada bola. Bola memiliki sifat yang pertama, mempunyai 1 buah sisi. Yang kedua, mempunyai 1 buah titik pusat. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, mempunyai jari-jari yang tak terhingga dan semuanya itu sama panjang. Untuk mencari volume, yaitu 4/3 dikali B dikali R3 atau 4/3 dikali B dikali R dikali R dikali R. Untuk luasnya, yaitu 4 dikali B dikali R kuadrat. Kemudian ada kerucut. Kerucut memiliki sifat yang pertama, mempunyai 1 buah titik sudut. Yang kedua, mempunyai 1 buah rusuk sudut. Yang ketiga, mempunyai 2 buah sisi yang terbagi antara 1 sisi merupakan alas yang dibentuk oleh lingkaran dan 1 buah sisinya lagi merupakan sisi kerucut atau sisi lengkung. Untuk mencari volumenya, yaitu 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali T. Untuk luasnya, pi dikali r kali dalam kurung R ditambah S. Kemudian di sini ada pertanyaan untuk siswa-siswa mengerjakan di rumah. Yang pertama, di situ ada segitiga siku-siku. Jumlah sisi pada bangun segitiga di atas adalah. Yang kedua, ada Dayo mengamati sebuah bangun datar. Bangun tersebut memiliki 4 ruas garis, 4 titik sudut dan 4 sudut sama panjang. Bangun datar yang diamati Bayu merupakan. Baik, terima kasih. Itu tadi
PPT atau PowerPoint-nya bisa saya tayangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.